Halo sahabat semuanya, apa kabar lagi nih? Selamat datang di Pratama POV, tempat di mana kalian bisa menyaksikan kisah yang divisualkan dengan cara berbeda. Langsung ke hati, penuh emosi, dan membuat kalian merasakan setiap detiknya. Bayangkan, ribuan mahasiswa memenuhi jalan, berteriak lantang menolak keserakahan DPR. Semua berawal damai. Sampai satu pukulan dari oknum polisi mengubah segalanya jadi neraka. Inilah kisah nyata yang terekam di depan gedung DPR RI, 25 Agustus 2025. Dari orasi penuh semangat, bendera merah putih yang terinjak, sampai jeritan mahasiswa yang dipukul jatuh ke aspal. Kisah ini bukan sekedar demo, ini tentang keberanian, ketakutan, dan perjuangan yang dibayar dengan darah. Jangan lupa subscribe channel Pratama POV, karena setiap kisah di sini akan membuka mata dan hati kalian. Dan sekarang bersiaplah, karena kalian akan melihat bagaimana sebuah aksi damai berubah jadi bentrokan paling brutal dalam sejarah mahasiswa. Apakah api perjuangan itu padam, atau justru semakin menyala? Matahari siang menyorot tajam ke arah ribuan mahasiswa yang memenuhi jalanan depan gedung DPR RI. Spanduk besar bertuliskan "Tolak Tunjangan DPR" terbentang di antara kerumunan, bergoyang diterpa angin. Di barisan depan, Raka berdiri dengan tangan sedikit bergetar memegang megafon. Sementara Ayu di sampingnya sibuk membagikan botol air kepada teman-teman yang kelelahan. Dari kejauhan, polisi berbaris rapat dengan tameng hitam, mengawasi dengan pandangan dingin. Suara teriakan mahasiswa menggema, ritmis, penuh semangat dan kemarahan. Bima mengangkat tangan, memberi isyarat agar massa duduk damai di tengah jalan aspal yang panas. Kamera wartawan berkelip, merekam setiap detik penuh ketegangan, sementara asap knalpot kendaraan yang tertahan macut menambah sesak udara. Di garis depan, seorang oknum polisi tampak tak sabar. Jemarinya mengetuk-ngetuk tongkat rotan yang digenggamnya. Raka kemudian menaiki sebuah mobil pickup yang dijadikan panggung orasi. Nafasnya berat, suaranya bergetar tapi tetap tegas saat menyerukan perlawanan terhadap kebijakan DPR. Sorak-sorai dan tepukan tangan merespons lantang, membuat suasana kian membara. Ayu menatapnya dengan cemas, khawatir sorakan itu akan memancing amarah aparat. Dari atas, kamera drone berputar, memperlihatkan padatnya barisan mahasiswa. Namun dari balik barisan aparat, oknum polisi mulai melangkah maju, wajahnya tegang, pandangannya terkunci pada Raka. Nafasnya kasar di balik masker hitam yang menutupi wajahnya. Ia mengangkat tongkat, memberi kode singkat ke barisan belakang. Seketika, tameng polisi beradu menghasilkan dentuman keras, membuat beberapa mahasiswa terdiam, menyadari sesuatu yang buruk akan segera pecah. Raka masih berteriak lantang, suaranya menggelegar di udara panas siang itu. Tiba-tiba, oknum polisi berlari ke arah mobil, menubruk bagian samping dengan keras. Tubuh Raka terhuyung, megafonnya hampir terlepas dari genggaman. Ayu menjerit histeris, berusaha meraih tangan Raka yang goyah. Massa bereaksi kacau, sebagian maju dengan panik, sebagian mundur karena takut. Tongkat rotan menghantam kaki Raka dengan brutal, menjatuhkannya tersungkur dari atas mobil. Suara hantaman itu menggetarkan barisan mahasiswa, membuat mereka terdiam sesaat. Bima spontan menerobos kerumunan, berlari ke arah Raka. Polisi lain segera bergerak maju, menutup celah dengan tameng, sementara teriakan massa berubah jadi kepanikan bercampur amarah. Raka meringis kesakitan di tanah, menutupi wajahnya dari serangan berikutnya. Ayu berlari mendekat, menarik lengannya dengan putus asa. Gas air mata ditembakkan ke udara, menyemburkan asap putih pekat yang menyengat mata dan tenggorokan. Mahasiswa berhamburan, sebagian batu keras, sebagian tersungkur. Derap tameng polisi yang maju semakin dekat menimbulkan gemah mencekam. Bima akhirnya berhasil menarik tubuh Raka menjauh dari barisan aparat. Matanya merah bukan hanya karena gas air mata, tapi juga karena amarah yang membara. Ayu menutup wajahnya dengan kain basah lalu menutupi hidung Raka yang megap-megap. Sirene mobil polisi meraung, menambah kepanikan kerumunan.
Massa mulai melawan, melempar botol mineral kosong ke arah aparat. Oknum polisi maju lagi, menendang botol yang melayang dengan kasar. Tangannya meraih keras seorang mahasiswa lalu mendorongnya keras ke aspal. Suara benturan tubuh disertai jeritan membuat suasana makin panas. Kamera wartawan mencoba merekam dari jarak dekat, tapi lensa tertutup kabut gas air mata. Polisi mulai mengayunkan tongkat membabi buta ke arah siapa saja yang terlalu dekat. Raka berusaha bangkit meski kakinya lemah. Ayu menopang tubuhnya, wajahnya penuh keringat dan air mata bercampur gas. Bima berdiri tegap di depan mereka, melindungi dengan tubuhnya dari aparat yang semakin beringas. Di belakang, Massa mulai berteriak lagi, kali ini dengan suara serak namun penuh perlawanan. Lawan! Lawan! Suasana mencapai titik puncak, bentrokan besar tak lagi terhindarkan. Teriakan lawan menggema lebih keras. Suara serak mahasiswa berpadu dengan dentuman tameng polisi. Batu kecil mulai melayang dari arah belakang Massa, menghentam aspal di dekat barisan aparat. Oknum polisi menatap tajam, wajahnya merah penuh amarah. Gas air mata kembali ditembakkan, asap putih menutupi pandangan di depan gedung. Kamera wartawan bergetar saat merekam, lensa dipenuhi kabut dan bayangan siluet mahasiswa yang berhamburan. Raka memegangi kakinya yang memar, wajahnya menunduk menahan sakit. Ayu menariknya ke pinggir jalan, mencari celah aman di tengah kepanikan, sementara Bima berdiri di depan mereka, menopang tubuh mahasiswa lain yang terhuyung karena sesak nafas. Suara batuk bersahut-sahutan, bercampur tangis mahasiswa yang terjebak asap. Dari belakang, barisan mahasiswa lain mulai membentuk pertahanan seadanya dengan bambu dan kayu. Polisi kemudian maju cepat, tongkat rotan menghantam spanduk besar yang terbentang di depan. Suara robekan kain terdengar keras, spanduk itu terjatuh ke tanah. Mahasiswa yang memegangnya terdorong ke belakang, terjatuh di aspal keras. Bima melompat maju, menarik tubuh mahasiswa itu sebelum diinjak aparat. Tameng polisi menghantam udara, nyaris mengenai kepala Bima. Ayu menutup wajah dengan kain basah, matanya berair karena gas. Sementara Raka berusaha berdiri dengan bertumpu pada bahunya. Dari balik asap, siluet polisi berlarian cepat mendekat. Mahasiswa di sekitar menjerit, sebagian berlari, sebagian tetap bertahan dengan tangan terangkat. Suara sirene mobil polisi meraung lebih keras mengguncangkan suasana. Sebuah botol kaca tiba-tiba dilemparkan dari arah mahasiswa, pecah di dekat barisan aparat. Oknum polisi maju cepat menendang pecahan itu dengan wajah penuh kemarahan. Tongkatnya berayun, menghantam punggung seorang mahasiswa yang langsung terjatuh. Jeritan itu memicu massa di belakang untuk maju serentak melawan dengan dorongan tangan kosong. Barisan aparat terdorong mundur sejenak. Tameng beradu menimbulkan suara bergetar keras. Raka mencoba bersuara lagi meski nafasnya terputus-putus. Suaranya serat, namun tetap memimpin massa untuk tidak mundur. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, separuh bangga, separuh takut. Bima mengangkat bambu dari tanah, menggenggamnya kuat sebagai pelindung terakhir. Kamera wartawan fokus pada wajah mahasiswa yang penuh peluh, air mata, dan debu. Polisi kembali maju serentak, derap tameng terdengar seperti guntur. Batu dan botol air kembali melayang dari arah massa, menghantam tameng dengan dentuman keras. Oknum polisi maju ke depan, menubruk seorang mahasiswa hingga jatuh. Tangannya mencengkram kerah baju mahasiswa itu, menyeretnya ke pinggir jalan. Suara teriakan lepaskan mengguncangkan suasana. Massa berlari mencoba merebut kembali temannya. Gas air mata kembali ditembakkan, kali ini langsung ke arah barisan depan mahasiswa. Asap putih tebal menutupi pandangan, membuat semua orang kehilangan arah. Raka terhuyung, batuk keras sambil memegang dadanya. Ayu berusaha menentunya, tapi langkahnya terseret karena pandangan kabur. Bima menutupi wajah dengan kaos, menyeret keduanya menjauh dari barisan depan. Di balik asap, bayangan polisi mengayunkan tongkat secara membabi buta. Suara pukulan mengenai tubuh dan jeritan memenuhi udara. Seorang mahasiswa jatuh pingsan, tubuhnya digotong mundur oleh kawan-kawannya. Kamera wartawan bergetar hebat, lensanya tertutup setengah oleh cairan air mata. Dari kejauhan, cahaya lampu mobil polisi berkedip merah biru menembus kabut putih pekat. Raka, Ayu, dan Bima akhirnya berhasil mencapai pinggir jalan. Tubuh mereka penuh debu dan peluah, nafas tersenggal, mata merah, dan berair akibat gas. Raka menatap ke tengah kerumunan, melihat mahasiswa lain yang masih bertahan di garis depan. Ayu menggenggam tangannya erat, takut kehilangannya di tengah kekacauan.
Tiba-tiba, suara dentuman keras kembali terdengar, sebuah tanda bahwa bentrokan belum akhir, justru semakin membara. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya tertutup asap putih gas air mata. Jalanan kini penuh dengan sampah botol, spanduk yang sobek, dan pecahan kaca yang berkilau di bawah cahaya jingga. Raka berdiri dengan wajah kotor dan memar, namun matanya tetap menyala penuh perlawanan. Di sisinya, Ayu menutupi hidung dengan kain basah, tubuhnya gemetar tetapi tetap bertahan. Bima berdiri tegak di depan mereka, bambu di tangannya masih tergenggam erat. Polisi kembali membentuk barisan rapat, tameng mereka memantulkan cahaya lampu merah biru yang berputar. Oknum polisi berjalan di depan, wajahnya kaku dan arogan. Tangannya menggenggam tongkat rotan erat-erat, siap kembali menghantam. Sorot matanya tajam menatap mahasiswa di barisan depan yang masih berteriak lantang. Dari pengeras suara, terdengar perintah aparat agar massa segera bubar. Namun teriakan mahasiswa justru semakin keras. Tiba-tiba seorang mahasiswa maju ke depan membawa bendera merah putih tinggi-tinggi. Ia melambaikan bendera itu dengan penuh keyakinan. Sorakan massa pecah meski napas mereka sesak oleh asap. Oknum polisi langsung berlari ke arahnya, tongkatnya terangkat tinggi, benturan keras pun terjadi. Tubuh mahasiswa pembawa bendera itu terhempas ke aspal, membuat suasana seketika berubah. Bendera jatuh, berkibar lemah di tanah berdebu. Sorakan massa seketika berganti menjadi jeritan marah dan panik. Raka spontan maju beberapa langkah meski kakinya masih pincang. Ayu berteriak menahannya namun genggamannya terlepas. Bima ikut berlari, wajahnya dipenuhi amarah. Polisi menyeret mahasiswa pembawa bendera dengan kasar, tangannya diikat menggunakan kabel plastik. Kamera wartawan merekam detik-detik brutal itu. Massa berdesakan maju mencoba menghentikan, tongkat dan tameng aparat beradu dengan dorongan mahasiswa yang nekat melawan. Suara bentrokan keras memenuhi udara sore yang mencekam. Raka berhasil menyusup ke barisan depan, tatapan matanya tajam menantang aparat. Tangannya gemetar menahan emosi, tubuhnya basah oleh keringat dan debu. Oknum polisi menoleh, pandangan mereka bertemu. Sekejap waktu terasa berhenti. Hanya ada tatapan penuh kebencian yang terkunci di antara keduanya. Namun sebelum tongkat aparat menghantam kepalanya, Bima menarik Raka ke samping, menyelamatkannya dari pukulan mematikan itu. Sekali lagi gas air mata ditembakkan. Suara letusannya keras, asap tebal menutup seluruh pandangan. Mahasiswa berlarian ke segala arah, sebagian jatuh tersungkur di jalan. Ayu batuk keras, tubuhnya goyah hampir terjatuh, tetapi Raka segera meraih tangannya, menyeretnya menjauh meski pandangannya sendiri kabur. Bima dengan bambunya memukul tameng polisi untuk membuka jalan di tengah kepungan. Oknum polisi mengejar mahasiswa yang berusaha lari. Tongkatnya berayun ke kiri dan ke kanan, menghantam siapa saja yang ada di hadapannya. Jeritan mahasiswa bersaut-sautan di udara. Beberapa yang tersisa mencoba melawan dengan lemparan batu, meski pandangan mereka buram oleh gas. Dari kejauhan, sirena ambulan mulai terdengar, menandakan situasi semakin gawat. Raka berhasil menyeret Ayu ke sudut jalan. Nafasnya berat, matanya merah bukan hanya karena gas, tetapi juga karena amarah yang membakar dada. Ayu menunduk, tangannya bergemetar saat menggenggam lengan Raka. Bima muncul dari balik asap, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Mereka bertiga saling berpandangan, sadar bahwa bentrokan ini telah melewati batas. Kamera wartawan kembali menyorot, menangkap adegan brutal ketika mahasiswa dipukul berkali-kali hingga tersungkur di aspal. Suara polisi berteriak bercampur dengan jeritan massa, semuanya menjadi hiruk-pikuk yang tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri lagi, wajahnya penuh luka dan debu, namun matanya menatap lurus pada bendera merah putih yang tergeletak di tanah. Perlahan ia melangkah menuju bendera itu, sementara bentrokan di belakangnya masih membara. Depan gedung DPR RI berubah menjadi lautan asap putih yang menyesakkan. Lampu merah biru mobil polisi terus berkedip menyinari wajah mahasiswa yang berlarian.
Raka jongkok di aspal, tangannya meraih bendera merah putih yang kotor dan terinjak. Sementara Ayu berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca dan tubuhnya gemetar hebat. Bima menatap sekeliling dengan waspada, bambu di tangannya masih erat tergenggam. Raka perlahan mengangkat bendera itu meski penuh debu dan noda darah. Masa yang melihat dari kejauhan bersorak meski suara mereka serak karena gas. Oknum polisi menoleh, wajahnya semakin memerah penuh amarah, tangannya mengangkat tongkat rotan lagi, memberi aba-aba kepada barisan. Barisan polisi maju serentak, langkah mereka berderap keras menghantam aspal. Bima segera berdiri di depan Raka, melindunginya dengan tubuh tinggi kekar. Ayu menarik lengan Raka agar mundur, tapi langkah mereka tertahan. Polisi berlari cepat, tameng beradu dengan dentuman menggelegar. Bentrokan fisik pecah, dorongan dan pukulan menyebar di setiap sudut jalan. Kamera wartawan bergetar, merekam tubuh-tubuh yang jatuh di aspal. Seorang mahasiswa tersungkur dengan kepala berdarah, tubuhnya diseret mundur oleh teman-temannya. Jeritan panik terdengar di mana-mana, bercampur batu keras akibat gas air mata. Ambulans mulai merangsek masuk, namun jalannya terhalang massa dan aparat. Relawan medis berlari dengan tandu lipat, berteriak minta akses jalan, sementara polisi tetap mendorong maju, tak peduli dengan korban yang tergeletak. Raka masih memegang bendera tinggi-tinggi, meski tubuhnya bergetar. Ayu berdiri di belakangnya, matanya menatap penuh ketakutan. Bima berteriak ke arah massa, memberi aba-aba untuk bertahan. Suara massa menggema lagi, kali ini lebih putus asa daripada lantang. Oknum polisi maju ke arah mereka bertiga, wajahnya penuh kebencian. Tongkat rotan aparat menghantam bahu Bima, membuatnya meringis namun tetap berdiri. Raka menoleh cepat, tapi tak sempat menolong. Ayu menjerit, suaranya parau di tengah kepulan asap. Sementara polisi lain mulai mengayunkan tameng ke arah massa yang menolak mundur. Suara benturan kayu, logam dan teriakan bercampur jadi satu. Bima terhuyung, namun masih berdiri tegak di depan Raka. Darah mulai menetes dari pelipisnya, menodai bajunya yang lusuh. Raka menahan bundaknya, berusaha membuatnya tetap sadar. Ayu mendekap wajah dengan kain basah, tangisnya pecah. Kamera wartawan mendekat, menangkap adegan dramatis itu dari jarak dekat. Ambulans akhirnya berhasil menembus kerumunan. Sirenenya meraung panjang. Relawan medis berlari ke arah korban yang tergeletak di aspal, sementara polisi mendorong mereka, membuat situasi semakin kacau. Mahasiswa berusaha melindungi relawan agar bisa mengevakuasi korban. Raka menatap pemandangan itu, matanya penuh amarah bercampur putus asa. Oknum polisi maju lagi, menubruk Raka dari samping. Tubuh Raka terjatuh, bendera kembali lepas dari genggamannya. Ayu berlari meraih Raka, memeluk tubuhnya yang lemah. Bima mencoba bangkit, meski tubuhnya sudah tak kuat berdiri tegak. Massa di belakang berteriak histeris, menyaksikan simbol perlawanan mereka dipukul habis. Langit sore semakin gelap, cahaya oranye berubah menjadi merah kelam di balik asap tebal. Jalanan penuh tubuh mahasiswa yang tergeletak, sebagian pingsan, sebagian berdarah. Polisi masih maju, suara langkah mereka berat dan menakutkan. Raka terbaring di pelukan Ayu, matanya setengah terbuka dengan napas tersengal. Kamera drone merekam dari atas adegan brutal mahasiswa melawan aparat dengan bendera merah putih tergeletak di tengah jalan berdebu. Malam turun perlahan. Lampu jalan menyinari jalanan yang dipenuhi asap sisa gas air mata. Bau menyengat masih menusuk hidung, bercampur dengan aroma darah dan keringat. Ambulans mondar-mandir, lampunya berkedip merah biru menerangi korban yang di bawah. Raka terbaring di pangkuan Ayu, wajahnya pucat namun matanya masih terbuka. Sementara Bima duduk bersandar ke tiang listrik, nafasnya berat dan darah menetes di pelipisnya. Mahasiswa yang tersisa duduk di jalan. Sebagian terisak, sebagian hanya terdiam menatap kosong. Spanduk robek tergeletak di aspal. Huruf-hurufnya nyaris tak terbaca lagi. Ayu menggenggam tangan Raka.
menahannya agar tidak kehilangan kesadaran. Raka berusaha tersenyum tipis, meski tubuhnya penuh luka dan lemah. Kamera wartawan tetap merekam, lensanya berembun karena uap malam. Polisi masih berjaga di depan gedung, barisan mereka berdiri kaku. Oknum polisi menatap kerumunan yang kini melemah, wajahnya tanpa rasa bersalah, tangan menggenggam tongkat yang masih bernoda merah. Di belakangnya, lampu gedung DPR tetap terang, seolah tak terusik oleh kekacauan di luar. Sorot matanya menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan mahasiswa mendekat lagi. Relawan medis berlari membawa tandu, mendekati Raka. Ayu menolak melepaskan genggaman, air matanya jatuh ke pipi Raka. Raka memandangnya sebentar, seakan ingin menyampaikan pesan tanpa kata. Bima dengan sisa tenaga membantu mengangkat tubuh Raka ke atas tandu. Ambulans menunggu dengan pintu terbuka. Sirenenya meraung lagi. Masa yang tersisa berdiri, menatap bertiga Raka dibawa pergi. Ayu ikut masuk ambulans. Wajahnya penuh air mata, tapi matanya tetap menyala. Bima berdiri di luar, tubuhnya goyah namun tatapannya menantang aparat. Sorak mahasiswa kecil masih terdengar, meski hanya sisa-sisa suara serak. Mereka tahu, malam ini mereka kalah secara fisik, tapi tidak secara makna. Kamera drone merekam dari atas, memperlihatkan jalan penuh puing dan tubuh yang berserakan. Ambulans melaju kencang, meninggalkan kerumunan yang masih bertahan. Polisi tetap berbaris, menghalangi jalan menuju gedung DPR. Mahasiswa duduk berjejer, sebagian masih menggenggam batu, sebagian hanya menunduk. Bendera merah putih yang kotor tergeletak tak jauh dari kaki mereka. Seorang mahasiswa muda maju perlahan, meraih bendera yang kotor itu. Tangannya gemetar, tapi ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Massa yang melihat langsung bersorak lagi, meski suara mereka parau. Polisi menatap dengan dingin, tapi tidak bergerak. Bendera itu kembali berkibar di udara malam yang penuh debu. Ayu di dalam ambulans menoleh keluar jendela. Melihat bendera berkibar, air matanya mengalir, tapi kali ini dengan senyum kecil di wajahnya. Raka, meski setengah sadar, menatap simbol itu dengan mata berkaca-kaca. Bima berdiri tegak, wajahnya berlumuran darah, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Kamera wartawan merekam detik-detik itu, cahaya lampu jalan menambah dramatis suasana. Jalan depan gedung DPR kini sunyi, hanya tersisa gema teriakan yang perlahan memudar. Ambulans menjauh, suaranya semakin kecil di kejauhan. Mahasiswa yang bertahan menatap ke arah gedung, diam tapi penuh perlawanan dalam hati. Oknum polisi berdiri kaku, menatap mereka dari kejauhan tanpa ekspresi. Malam mengunci semua luka, tapi juga menyalakan bara baru di dada mahasiswa. Kamera terakhir menyorot wajah Raka yang terbaring lemah, genggaman Ayu yang erat, dan Bima yang berdiri tegak di jalan. Suara sirene ambulans memudar, digantikan sunyi malam Jakarta. Bendera merah putih tetap berkibar, meski lusuh, kotor, dan robek. Mahasiswa yang tersisa duduk bersama, menatapnya dengan mata merah dan penuh tekad. Episode berakhir pada simbol itu, bendera yang tidak pernah benar-benar jatuh, seperti api perjuangan yang tetap menyala. Inilah akhir dari demo berdarah 25 Agustus 2025. Tubuh jatuh, luka tersebar, tapi bendera merah putih tetap berkibar. Menjadi saksi bahwa suara mahasiswa tidak akan pernah bisa dibungkam. Kekerasan mungkin meredam hari ini, tapi semangat itu akan terus hidup. Karena perjuangan bukan tentang siapa yang kalah atau menang, tapi tentang siapa yang berani berdiri saat semua orang jatuh. Kalau kisah ini menggugah hati kalian, klik like, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Pratama POV. Sampai jumpa di cerita berikutnya.